Halo, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Selamat jumpa lagi di acara ngopi yang biasa saya pandu setiap hari Rabu. Saya ingin bercerita sedikit, saudara-saudara, tentang pengalaman berharga yang pernah saya dapatkan sekitar 23 atau 24 tahun yang lalu. Pengalaman itu saya peroleh dari seorang opa yang biasa dipanggil sebagai Opa Lim. Nah, beliau ini menjadi salah satu yang memberi pengaruh yang cukup besar di dalam kehidupan saya sebagai seorang pendeta waktu itu di dalam proses. Nah, almarhum yaitu Opa Lim ini adalah salah seorang pendiri GKI Molanesu. Pemikirannya cukup luas dan sama seperti saya, tentu banyak orang yang mendapatkan pelajaran yang berharga dari beliau. Nah, waktu itu kami sering kali berkomunikasi, baik ketika bertemu secara langsung maupun melalui telepon. Ada saja topik yang dibicarakan, diperbincangkan. Dan hal yang paling sering ia singgung adalah tentang materi khotbah saya. Bila ia setuju, ia tidak segan untuk memuji, tentu dengan alasan yang jelas, tidak sekedar memuji. Tetapi bila ia tidak setuju, ia akan memberikan kritikan, tentu juga dengan argumentasi yang alkitabiah. Jadi bukan sekedar memberikan kritikan. Dan Anda perlu tahu, saudara-saudara, beliau ini selalu membaca Alkitab dari 3 bahasa sebagai bahan perbandingan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, beliau biasanya mengambil versi King James, dan bahasa Belanda. Salah satu warisan berharga yang saya terima dari beliau adalah pesan yang ia ketik di secari kertas. Isinya ada 3. Yang pertama, jadilah agen perubahan semampu mungkin. Dan yang kedua, berbesar hatilah untuk menerima sesuatu yang tidak Anda harapkan. Dan yang ketiga, berdoalah mohon hikmat Tuhan agar Anda bisa membedakan keduanya. Nah, 3 pesan Opa Lim ini selalu saya ingat. Cuma sayangnya, saudara-saudara, mungkin karena beberapa kali saya berganti Alkitab, secari kertas itu entah terselip di mana. Padahal bila mengganti Alkitab, saya selalu tempatkan di bagian depan Alkitab. Tapi okelah saudara-saudara, bila kutemukan suatu saat, saya akan tunjukkan. Nah, kita akan membahas 3 tema itu secara berseri untuk acara ngopi ke depan. Nah, saat ini kita akan membahas salah satunya, yaitu menjadi agen perubahan. Saudaraku yang terkasih, sebagian dari kita tentu mendengar nama Fransiskus dari Asis. Ia terlahir dengan nama Giovanni Bernardone. Fransiskus dari Assisi ini dikagumi orang sejamannya karena berbagai karunia luar biasa yang dimiliki. Sehingga orang seringkali menjulukinya sahabat alam semesta. Kesederhanaan, ketulusan, dan cinta kasih tidak hanya tertuju pada sesama manusia, tetapi ia dikenal juga begitu akrab dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itulah yang mendorong banyak orang ingin belajar dari beliau. Nah, ada cerita menarik, saudara-saudara, tentang Fransiskus ini dalam perjumpaannya dengan muridnya. Suatu ketika ia mengajak muridnya untuk berkhotbah di sebuah desa tetangga tidak jauh dari biara di mana mereka tinggal. Nah, ajakan sang guru ini disambut oleh muridnya dengan antusias.
Sebab itu menjadi kesempatan langka yang tidak ingin disia-siakan oleh muridnya. Nah, untuk sampai ke desa tetangga itu mereka harus berjalan menyusuri daerah perbukitan dan juga ladang. Nah, sepanjang perjalanan, saudara-saudara, Fransiskus selalu menyapa dengan ramah setiap orang yang ia jumpai. Terkadang ia harus berhenti untuk bercakap-cakap dengan mereka. Kadang juga ia harus berhenti berjalan untuk mendengar kicauan burung yang saling bersautan. Ia mengaku merasa damai, dan itulah yang membuatnya makin bersyukur kepada Tuhan atas segala ciptaan Allah yang ada. Tetapi berbeda dengan muridnya, karena sering berhenti, sang murid terlihat mulai gusar, karena ia ingin sekali mendengar khotbah dari gurunya. Tetapi justru Fransiskus ini sengaja memperlambat perjalanan mereka. Bahkan ia sering kali mencari jalan lain hanya untuk bisa menikmati alam dan menyapa banyak orang. Nah, hal itulah yang membuat muridnya tidak lagi bisa bersabar. Sehingga ia bertanya kepada gurunya, "Bapak, di manakah sebenarnya Bapak akan berkhotbah? Sebab kita sudah berjalan hanya berputar-putar di sekitar perbukitan." Nah, Fransiskus menjawab dengan ramah, katanya, "Berkhotbah, bukankah sudah saya lakukan? Nah, anakku, terkadang kita tidak perlu banyak berkata-kata. Sebab sebetulnya kehadiran kita sudah mewakili apa yang ingin kita sampaikan. Malah perbuatan kita akan lebih dilihat dan diperhatikan orang daripada kata-kata kita yang tidak didukung oleh integritas." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi agen perubahan, orang cenderung sekedar menggunakan kata-kata untuk mewujudkannya. Orang memberikan nasihat, orang memberikan saran, ini, itu, dan seterusnya, dan sebagainya. Tetapi dari cerita kecil, kisah Fransiskus ini mengajarkan kita bahwa satu hal, bila ingin menjadi agen perubahan, selain memohon kekuatan dari Tuhan, kita harus konsisten. Artinya bahwa ucapan kita dengan perbuatan kita haruslah selaras. Bila tidak, kita sulit untuk melakukan perubahan. Sebagai contoh, kita ingin mendidik anak-anak. Sebagai orang tua, bila kita ingin mengajarkan tentang kejujuran kepada anak-anak, tetapi di dalam keseharian, anak-anak justru melihat kita seringkali berbohong, atau kita tidak pernah menepati janji yang kita ucapkan, nasihat dan pesan kita akan mubazir, akan sia-sia, akan percuma. Mengapa demikian? Sebab yang dilihat anak-anak bukan kata-kata kita, tetapi konsistensi. Alkitab sebetulnya pernah menyinggung soal ini. Nah, mari kita bersama-sama membuka Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan 9. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan 9 yang bunyinya demikian. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Pesan Tuhan ini sebetulnya disampaikan kepada Musa untuk bangsa Israel yang akan hidup baru di tanah perjanjian. Ia mengatakan bagaimana mewujudkan cinta kasih Allah itu. Tuhan sendiri menganjurkan agar menyampaikannya secara lisan, mengajarkannya, bahkan mendiskusikan kapanpun, dimanapun, dan orang tua tidak boleh jemu untuk melakukannya. Tetapi saudara-saudara, bukan sekedar mengajarkan, di sana juga dituliskan bahwa tanda cinta kasih Allah itu harus dituliskan di tangan, dituliskan di tiang pintu rumah, dituliskan juga di pintu gerbang. Apa artinya, saudara-saudara? Pengertiannya memang cukup sederhana. Bila kita mengaku bahwa Tuhan itu penuh kasih, maka itu harus dibuktikan bukan sekedar dengan kata-kata, tetapi juga di dalam perbuatan kita kepada anak-anak. Tanda bahwa Allah penuh kasih itu harus diikat di tangan kita. Artinya, apakah di dalam mendidik anak, tangan kita sudah mencerminkan kasih Allah? Tanda itu juga harus dituliskan di tiang pintu rumah. Itu menjadi pertanda apakah kita sudah siap ketika kita memasuki rumah untuk menyatakan kasih Allah sebagai yang prioritas. Begitu juga saudara-saudara, tanda bahwa Allah penuh kasih itu harus ditulis di pintu gerbang. Itu sebagai arti agar setiap orang yang lewat rumah kita bisa mengetahui keadaan rumah kita yang sebenarnya. Apakah rumah kita benar-benar mencerminkan kasih Allah, atau selalu diisi dengan keributan, kita tidak mampu untuk mengalahkan ego kita. Begitu juga bagi para pemimpin. Bukan sekedar pemimpin masyarakat, negara, umat, dan seterusnya. Bila ingin melakukan perubahan agar orang berlaku taat dan patuh, adil dan mau mengampuni, tetapi yang terlihat kita mengabaikan aturan yang ada, bersikap masa bodoh, suka pilih kasih, tidak adil, dan lebih mengutamakan kebencian, maka upaya kita untuk melakukan perubahan akan menjadi sia-sia. Mengapa begitu, saudara-saudara? Sebab tidak ada keteladanan, tidak ada sikap konsisten dari kita. Kita tidak memiliki integritas. Malah hanya dengan banyak bicara ini itu, kita sebenarnya bukan sedang ingin melakukan perubahan, tetapi kita ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, dan itu hanya sebagai sebuah bentuk pencitraan semata. Jadi ibarat pepatah, saudara-saudara, tong kosong nyaring bunyinya. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam khotbahnya di bukit, Tuhan berpesan seperti ini. Kita akan lihat di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya ulangi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin memakai kita sebagai agen perubahan.
Dan tantangan itu bukan sebetulnya berasal dari luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Bila kita ingin melakukan perubahan di lingkungan, di tempat di mana kita berada, maka yang harus berubah terlebih dahulu adalah diri kita. Apakah kita sudah konsisten antara kata dan perbuatan? Apakah kita dikenal sebagai orang atau pribadi yang berintegritas? Kehadiran kita bisa menyentuh dan mengubah hidup orang-orang di sekitar kita, atau bisa jadi kita menjadi batu sandung. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk memiliki sikap yang sepadan dengan ucapan kami, agar melalui perilaku yang baik kami bisa memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kami apa itu kebenaran, apa itu kebaikan, apa itu cinta. Kami ingin berdoa untuk setiap orang tua di tengah-tengah zaman yang terus berubah. Pendidikan, cara mendidik pun mungkin harus melakukan penyesuaian. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah bahwa kami sebagai orang tua memberikan pendidikan melalui contoh, melalui keteladanan kepada mereka. Begitu juga untuk para pemimpin dimanapun, baik presiden, wakil presiden, para menteri, maupun jajaran yang paling bawah, legislatif, yudikatif. Berikanlah kami hikmat Tuhan, agar kata-kata kami sepadan dengan perbuatan, dan orang tidak mencemooh kami, karena kami cuma bermodalkan kata-kata, tanpa ada perbuatan yang nyata. Terima kasih kalau kami menjadi agen perubahan dimanapun kami berada. Kami ingin mulai itu dari keluarga kami masing-masing. Kami ingin mulai dari lingkungan yang paling kecil, agar melalui itu, melalui kami yang kecil ini, maka ruang lingkupnya akan menjadi semakin luas. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap mereka yang sudah sepuh di dalam keterbatasan mereka karena kondisi COVID saat ini. Engkau berkati mereka, Engkau berikan tetap kesukacitaan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bagi yang sedih, Tuhan berikan penghiburan. Bagi yang letih lesu, mungkin putus asa, Tuhan juga memberikan spirit kepada mereka. Hadirkan orang-orang yang bisa menjadi penyemangat. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami, dan Kau juga yang akan mengabulkan setiap harapan kami yang sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari acara ngopi saat ini. Sampai jumpa pada acara ngopi selanjutnya. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.